Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amring SPD MPD, unit kerja UPT SMP Negeri 2 Taruang, alamat di Jalan Tiagani, Bontoatu, Kabupaten Bantaeng, mengajar mata pelajaran IPA. Adapun materi akan dipresentasikan pada kesempatan ini, yaitu materi dari KD 312 dengan pokok bahasan cermin cekung. Tujuan, setelah mengikuti proses pembelajaran melalui media presentasi, peserta didik diharapkan dapat memahami sinar-sinar istimewa cermin cekung dengan tepat. Kemudian yang kedua, menentukan letak benda dan bayangan melalui sinar-sinar istimewa cermin cekung dengan tepat. Kita lihat materi cermin cekung. Jadi saya perkenalkan dulu bahwa sifat cermin cekung adalah konvergen, yaitu bersifat mengumpulkan sinar, di mana berkas sinar yang sejajar sumbu utama akan dipantulkan pada satu titik. Inilah yang disebut dengan titik fokus. Berikutnya, sinar-sinar istimewa pada cermin cekung. Yang pertama, sinar datang paralel dengan sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. Jadi kita lihat gambar ini, itu sinar sejajar sumbu utama terpantul dari cermin akan masuk melalui titik fokus. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sinar datang yang melalui titik fokus dipantulkan paralel dengan sumbu utama. Jadi sinar datang melalui fokus ini dipantulkan sejajar sumbu utama. Nah, kemudian yang ketiga, sinar datang yang melalui titik pusat ke lingkungan cermin dipantulkan melalui titik itu juga. Jadi kalau kita lihat gambar arah sinar ini menuju titik pusat ke lingkungan cermin, kemudian dipantulkan kembali melalui titik itu. Nah, itulah 3 sifat cermin cekung yang akan kita gunakan nanti dalam pembentukan bayangan. Sekarang kita lihat dulu pembagian ruang pada cermin cekung. Pada cermin cekung terdapat 4 ruang, yaitu ruang 1 ada pada pusat cermin dengan titik fokus. Kemudian ruang 2 ada pada antara titik fokus dengan titik pusat ke lingkungan, dan ruang 3 ada di atas titik pusat ke lingkungan cermin, dan ruang 4 ada di belakang cermin cekung. Nah, kemudian pola pembentukan bayangannya, yaitu polanya letak benda tambah letak bayangan sama dengan 5. Artinya, apabila benda terletak pada ruang 2, maka bayangannya harus jatuh pada ruang 3. Karena polanya letak benda tambah letak bayangan sama dengan 5. Artinya 2 tambah 3 sama dengan 5. Jadi seperti itu. Sekarang kita lihat contoh. Contoh pembentukan bayangan pada cermin cekung. Kita lihat benda di ruang 3. Nah, kita lihat gambar ini. Bendanya ada di ruang 3. Ketika cahaya masuk melalui sinar istimewa yang pertama tadi sejajar sumbu utama, akan dipantulkan melalui titik fokus. Nah, ini perpanjangannya. Kemudian sinar yang ketiga, apabila sinar datang menuju titik pusat ke lingkungan cermin akan dipantulkan kembali. Jadi perpotongan sinar pantul ini ada di ruangan 2. Jadi bayangannya ada pada ruang 2. Nah, demikian juga pada benda di ruang 2. Nah, kalau benda pada ruang 2, kita gunakan sinar istimewa pertama tadi, sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Jadi ini perpanjangannya di bawah. Kemudian sinar datang menuju titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Jadi perpotongan perpanjangan sinar pantul ini letak bayangannya. Jadi dia berada di ruang 3. Jadi 2 tambah 3 tetap sama dengan 5. Nah, kemudian bagaimana benda di ruang 1? Yaitu bendanya ada di antara titik pusat cermin dengan titik fokus. Nah, ketika kita gunakan sinar istimewa yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama, akan dipantulkan melalui titik fokus. Kemudian sinar datang menuju titik pusat ke lingkungan akan dipantulkan kembali. Jadi titik perpotongannya ada pada di belakang cermin, yaitu bayangannya diperbesar dan sifatnya maya. Oke. Nah, sekarang kalau kalian sudah memahami
arah sinar dan sinar-sinar pantul, maka bisa kita membuat suatu gambar yang seperti yang dicantumkan dalam tugas ini. Jadi ini anak-anakku sekalian harus kerjakan dengan membuat gambar dengan melalui sinar-sinar istimewa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.